Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Raudhatul Jannah beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami hormati ayahanda, ibunda, adinda, yang besar kami tak sebutkan bilang, yang kecil kami tak sebutkan nama. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, tak sayangnya tak terbilang. Sesungguhnya kita mempunyai masalah. Kalau masalahnya besar, katakanlah Allahu Akbar. Kita mempunyai Allah yang Maha Besar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, oh jemaah, alhamdulillah. Semangat. Judul kita kali ini adalah, nanti mau dengan tulis, karena kalau kita didengarkan kajian santai. Judulnya adalah membentuk anak yang soleh. Anak-anak soleh Ustaz, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ada berbagai macam hal cara membentuk anak yang soleh. Salah satunya adalah berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan sekolah dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, jumlah surat Al-Quran ada berapa? 114. Juz Al-Quran ada berapa? 30. Ayatnya ada berapa? 6.666. Kemudian jumlah Rasul berapa? Yang wajib diketahui 25. Rasul itu 315. Jumlah Nabi 124.000. Dan ulul azmi ada 5. Dan semua Nabi, Rasul dan ulul azmi ini rata-rata adalah anak yang soleh. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW ketika dia hendak beranjak anak-anak menuju remaja, dia tak merasakan didikan oleh ayahnya, dia tak merasakan didikan oleh ibunya. Sekarang saya tanya, di sini masih ada ayah sama ibu? Yang ada ayah tapi nggak ada ibu? Ada? Ada yang ibunya nggak ada tapi ayahnya ada? Atau ada nggak di sini ayahnya nggak ada dan ibunya nggak ada? Sesungguhnya Rasulullah bersama anak yatim itu antara telunjuk dan jarinya. Apakah ada jaraknya? Tidak ada. Ketika kita nanti di ujung-ujung Ramadan, jika ada programnya memberikan santunan anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, maka yang dianjurkan adalah mereka salam dan kita pegang terus kepalanya. Nah, yang mereka inginkan itu adalah amplopnya saja. Tetapi sebagai peran orang tua dan peran masyarakat dan peran-peran yang ada di dalam masyarakat ini, yaitu bagaimana cara membentuk anak yang soleh. Ustaz punya hadiah, ada 5 amplop, ada syaratnya tadi. Pertama, harus duduk dalam keadaan rapi. 1, 5 orang yang terbaik ya, ini baik laki-laki maupun perempuan ya. Nanti tak bantuan. 2, tidak meribut, dalam artian yang bekerja hanya tangan
saja. Yang ketiga, yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz nanti diberikan ini. Nah, ini bekerja sama dengan Masjid Raudatul Jannah, programnya luar biasa. Nanti Ustaz berikan juga, berarti di dompet Ustaz 1 tambah 5, berarti 6. Nah, kemudian di dalam Quran surah Luqman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jikalau hari ini kita sebagai seorang anak, kita kesampingkan kalau kita seorang ayah, kita kesampingkan kalau kita adalah seorang ibu, kita sebagai anak, jika pernah mengatakan fala taqul lahuma uff, jikalau engkau membentak orang tuamu, jikalau engkau berkata kasar kepada orang tuamu, maka azabnya tak hanya di akhirat, kontan dunia. Berapa banyak orang-orang berada di bumi ketika dia berzina, korupsi, di dunia dia tak ketahuan, dunia tak pernah lihat oleh masyarakat, tetapi azabnya di akhirat. Tetapi berapa banyak orang di dalam dunia ini, di alam dunia ini, dia sukses, kemudian dia merantau. Ketika ibunya meminta 100.000 saja kepada anaknya, kemudian anaknya mengatakan, ibu ini aku sedang sibuk, ibu ini mengganggu waktu rapatku saja. Ketika itu tunggulah azab yang akan Allah berikan kepadanya. Berapa banyak azab-azab yang ditimpakan kepada anak-anak yang durhaka. Contoh, tahu Nabi Nuh? Tahu Nabi Nuh? Tahu dari mana? Diceritakan Nabi Nuh memiliki seorang istri dan memiliki anak. Istrinya ketika diajak oleh Nabi Nuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa istriku sunnah Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahai anak Kanan, sembahlah Allah, serulah la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kanan tidak mau mengikuti ayahnya. Istri Nabi Nuh, Nabi Nuh ini adalah seorang nabi, bukan rakyat biasa, bukan manusia biasa. Dia diberikan suatu mukjizat. Kemudian istrinya pun tak mau berbakti kepada Nabi Nuh. Ada yang seperti itu di sini, Pak? Ada di sini kita yang tak mau dengar kata-kata kita, Pak? Ada di sini anak-anak yang tak mau dengar kata kita, Pak? Lebih kurang lagi. Dan ada juga Nabi Ibrahim kenal. Nabi Ibrahim kenal. Nabi Ibrahim mukjizatnya adalah ketika dia dibakar oleh kaum Yahudi, maka dia tak terbakar. Mukjizatnya adalah tahan api, dan ketika dia dibakar oleh api, apinya menjadi dingin. Dan salah satu makhluk di dunia ini yang membantu kecuali satu, apa itu? Cicak. Maka ketika ketemu cicak, sunnah untuk membunuhnya. Itulah asal-muasal kenapa cicak itu dibunuh, karena dia membantu api itu untuk menyala lebih kuat lagi. Begitu. Dan Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail. Ismail ketika itu adalah anak pertamanya. Kemudian Nabi Ibrahim mimpi. Di dalam mimpinya dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Sembelihlah anakmu untuk dijadikan sebagai kurban. Kemudian apa yang dikatakan Ibrahim? Dia lalu menjumpai anaknya. Wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam bahwa Allah menyuruh untuk menyembelihmu. Berapa lama Nabi Ibrahim itu menantikan anaknya, tetapi ketika anak telah lahir di dunia dan beranjak remaja, disuruh sembelih. Betapa tak sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini kita sebagai orang tua lama menantikan anak, bahkan ada yang 5 tahun belum dikaruniakan anak, bahkan 10 tahun ada yang dikaruniakan anak. Nabi Ibrahim amat lama, dan Nabi Zakaria yang paling lama menunggunya adalah 86 tahun untuk mendapatkan anak. Dan Nabi Ibrahim cukup lama, dan ketika pun ada anaknya disuruh sembelih. Pak, kalaupun kita pernah bermimpi, mimpinya
Ketika bapak bermimpi, bapak terbangun. Kemudian bapak cerita ke ibu, Bu, tadi saya bermimpi. Apa mimpi itu pak? Bapak bermimpi berkawin lagi bu. Ibu percaya nggak bu? Wallahu a'lam bishawab. Kita tak seperti istrinya Nabi Ibrahim salah. Dan begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika itu disembelihlah Ismail, maka parang pedang yang disembelihkan kepada Nabi Ismail tak terpotong. Kenapa? Karena digantikan oleh lembu atau domba, dan itulah salah satu ataupun asal muasal mengapa kita berkurban. Dan bagaimana cara membentuk anak yang soleh? Pertama adalah metode kisah. Kita ajarkan kepada anak-anak ketika ia berada di dalam kandungan ibu, umur 4 bulan sudah ditiup kandung. Makanya ada yang umur 1 tahun, 2 tahun sudah hafal Al-Quran. Makanya ketika 4 tahun diajarkan sedikit saja dia sudah hafal. Karena ketika ibu lagi masak, apakan ya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Selalu ketika pagi ibu masak, bacakan ayat yang lain lagi. Amma yatasaalun. Selalu berbeda-beda. Dari pagi, siang yang dibacakan ibunya adalah hal-hal yang baik. Maka ketika anak itu lahir, gampang mendidiknya Pak. Maka ketika itu membentuk anak yang soleh dimulai dari diri sendiri. Dan ketika kita sudah mapan dan matang ilmu agama udah oke, maka carilah wanita yang soleha. Jikalau hari ini istri kita tak menjadi wanita yang soleha, barangkali ada yang salah pada diri kita. Bukankah jodoh kita adalah cerminan diri kita? Jikalau hari ini kita tak bisa mengendalikan diri, maka bisa jadi istri tak mau dikendalikan. Di awal-awal Pak, ilmu parenting dalam psikologi, istri itu di awal-awal menginginkan apa yang diinginkan, tetapi lambat laun dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Begitu juga nomor 2 adalah metode tauladan, uswatun hasanah. Uswatun hasanah apa? Metode tauladan. Anak kita Pak, kalau kita suruh di rumah, nah sholat lama sudah azan, tapi kita sibuk menonton TV. Nah sholat lama sudah azan, pergilah ke masjid, tapi kita sibuk main handphone. Maka jangan bilang anak itu nakal, jangan bilang anak itu marah, dan jangan bilang anak itu durhaka jikalau kita minta dia tak lakukan. Kenapa? Uswatun hasanah tak bisa. Uswatun hasanah tak tercontoh oleh kita. Jikalau kita hari ini kita membaca Al-Quran, anak kita bermain handphone, mungkin di awal dia tak mengikuti, tetapi dapat 5 menit, 10 menit pasti dia akan mengambil Al-Quran, walaupun tak dibacanya Pak. Ini adalah metode uswatun hasanah. Liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diciptakan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun kita tak semulia Rasulullah, walaupun kita tak semulia Nabi-Nabi, minimal kita tak melakukan maksiat Pak. Jikalau nanti anak-anak tak melakukan apa yang kita inginkan, beri salah diri kita. Apakah diri kita sudah melaksanakannya? Nah, sholat anak bulan Ramadan ini 10 kali lipat digandakan. Alif lam mim itu bukan satu saja hurufnya, tetapi alif 1, lam 1, mim 1 dikalikan 10 satunya. 3 kali 10 30 di bulan Ramadan dikali 10 lipat lagi, berarti 1 huruf 100 kali lipat. Kita beritahukan kepada anak, tapi kita tak baca Quran. Baik ibu, ayah ataupun kakak, jika ingin mendidik adiknya, maka jadikan uswatun hasanah, metode tauladan. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan mereka lakukan. Kemudian apa? Berikanlah pendidikan yang layak. Jikalau hari ini kita bukan seorang guru, jikalau hari ini kita bukan seorang ustaz, jikalau hari ini kita bukan seorang yang bisa mendidik, maka berikanlah pendidikan yang layak, pendidikan yang layak. Jikalau kita sudah memberikan mereka pendidikan yang layak, bukan berarti kita berikan semuanya kepada guru, tidak. Bukan berikan semuanya kepada wali murid, wali kelas, tidak. Bukan kita berikan saja kepada program-programnya, tidak. Tetapi yang kita harus lakukan adalah komunikasi. Dari umur 0 sampai 7 tahun, bagaimana cara mendidiknya?
Dari umur 7 sampai 14 tahun berbeda lagi cara didiknya. Dan ketika 14 sampai 20 tahun, inilah metode diskusi bersama mereka. Maka jika hari ini seorang anak laki-laki dia tak mendengar kata-kata kita dan dia lebih berpilih sama pacarnya, itu berarti ada yang salah dengan komunikasi ibunya. Jika hari ini kita memiliki seorang anak perempuan, dia lebih memilih pacarnya laki-laki dibawa kemana-mana saja, berarti ada yang salah dalam metode berbicara kita seorang ayah. Maka dari itu, sebagai uswatun hasanah dan kita berikan kepada SD yang layak, kita perlu mengontrol mereka. Di umur 0 sampai 7 tahun ini namanya kekang, Pak. Kekang artinya itu mereka harus melaksanakan 5. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang selalu mereka katakan di at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian aqimus shalah, dirikanlah salat. Apapun yang mereka lakukan di masjid, Pak, mohon maaf, jangan pernah diminta. Memang dunia mereka bermain saja. Tetapi sebagai takmir masjid, sebagai orang tua yang menjadikan peran uswatun hasanah, bimbing mereka. Nah, seperti ini loh sampai benar. Nah, seperti ini loh sampai benar. Begitu. Dan jikalau hari ini kita masih saja mau mendebatkan masalah, ada yang takbirnya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang bercanda, ada yang tidak, kemudian digibahkan, itu masalah kecil, Pak, rupiah saja. Masalah kecil, rupiah saja, itu biasa saja. Jikalau dia menutupnya, alhamdulillah. Kalau tak ditutupnya, kita PR-nya adalah bagaimana anak-anak kita yang perempuan tidak lagi menggunakan jilbab helikopter. Apa yang jilbab helikopter? Menilik leher seperti ketatnya peraturan lalu lintas. Ada juga seperti unta, lebih tinggi rambutnya daripada kepalanya. Ada juga yang lainnya. Di sini ada, tapi sini terbuka. Kemudian di atas Arab, di bawah barat. Allah, nauzubillahi min dzalika. Ini PR kita. Bagaimana cara kita mendidik perempuan menggunakan jilbab yang sebenarnya? Jilbab itu adalah menutup dadanya, menutup sebagian tubuhnya agar tak kelihatan tubuhnya. Jikalau hari ini kita tak bisa menyelesaikan di keluarga kita, minimal di keluarga kita itu saja, jangan pernah kita menghibahkan anak orang lain, Pak. Sedangkan anak kita tak terus begitu. Maka dari itu untuk membentuk anak yang soleh, dan ketika kita mati terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. 2, ilmu manfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Satu lagi, ketika anak-anak itu meninggal, maka terputuslah semua amal ibadah kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Imam tadi telah mendoakan Rabbana hab lana minas sholihin, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita terjaga dari kezaliman-kezaliman di dunia ini, dan semoga Allah menjaga kita, dan Allah tempatkan kita di jannatul na'im surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa nama sih? Nah, siapa namanya? Coba sebutkan 3. Satu aja. Yang ketika seorang manusia wafat, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. 1, kamu doa. Oke, karena kamu rapi maka saya berikan. Silakan. Siapa namanya? Jovan. Oke, terima kasih Jovan. Oke. Kedua, sebutkan perempuan. Oke. Pertanyaannya, sebutkan 2 metode untuk membentuk anak yang soleh. Angkat tangan dulu. Perempuan di sana aja, nanti tinggal bilang. Tahu metodenya apa? Kita menceritakan nabi-nabi metode ayah gitu. Gak apa-apa. 1, silakan. Oh enggak. Yang remaja boleh, Pak? Anak-anak aja ya? Oh, yang pemuda ke luar sana, mohon maaf ya. Kita terus. Ada metode apa saja? Metode tauladan ibu. Ibu ada anaknya, Bu? Yang mana anak ibu itu? Maaf ya.
Ini apa? Salam ibu dulu. Berkat ibu mudah bahagia, masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Nih, bingung deh bu, menerima. Dia tak jawab. Siapa namanya? Aru. Oke, terima kasih Aru. Oke. Oh salah. Kemudian satu metode lagi. Selain metode toladan, nomor 2. Ayah, silakan. Situ aja, situ aja. Enggak ada. Udah, satu lagi ketika Ustaz menceritakan kisah-kisah apa namanya? Metode. Oh iya, metode kisah. Oke, ini silakan. Boleh tolong dikasih? Ini ada yang sih. Boleh tadi boleh. 2 lagi. Yang rapi. Kan ketika pertanyaan rapi, mati kan rapi. Masih itu. Ada pertanyaan khusus Anda? Oke, siapa nama pengurus masjidnya? Kedua pengurus masjid. Siapa namanya? Ustaz Amin. Benar tak? Benar. Oh, iya benar. Kedua pengurus masjidnya. Oh benar. Mana Ustaz Amin? Itu Ustaz Amin. Oke. Salah. Iya. Oh salah. Siapa Ustaz Amin? Ayo silakan. Itu dulu ya. Siapa nama pengurus masjidnya? Siapa? Pak Kamarudin. Betul Pak? Oke, takbir. Allah. Ustaz Alim ya Pak? Imam masjid ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa judul hari ini? Oke, judul yang tangan. Yang perempuan lah, biar cukup. Yang perempuan. Oke, turun lagi. Payah lagi Pak. Nanti dikasih sama pengurus masjid. Turun lagi. Turun lagi. Apa judul kemarin malam? Nah ya ini bilang nih. Ya kamu apa judul yang kemarin malam? Apa ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab suami, istri dan keluarga. Oke, takbir. Allahu Akbar. Demikian sebagai permohonan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.